Satu-satunya kontender Agak yaitu Real Madrid membosankan. Agak menghadapi membosankan. Sumpah. derby Madrid menghadapi Atletico di mana Madrid menang 2-0. Membosankan. Halo, selamat malam. Kembali lagi kita di Ruang Ganti.fm. Malam. Kali ini kita akan membahas game yang terjadi pada weekend kemarin. Di sini saya Revin bersama Rido Betul. akan membahas, mungkin memang gak banyak ya laga-laga big match di Gak banyak sih, weekend benar. kemarin. Lagi Hanya gak banyak. duel Madrid yang Ya, paling betul. disorot. Plus kota. Nah, sebelum ke sana, buat Betul. teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe semua konten kita yang ada di, terutama yang YouTube nih. Silakan klik like dan subscribe dan terus hubungi lini masa kita yang lain di @ruangganti.fm. Oke, langsung saja nih kita kan tanpa terlalu lama-lama. Pertama kita dari Premier League nih, Premier League. Di mana tim-tim Seru besar nih, menang seru. semua dengan gosok voucher 12-12 Tapi penalti. Gimana nih, Do? Apakah Lucu layak? kali, Apakah sumpah. layak semua? Apakah ada yang nggak layak menurut kau? Layak penalti sih sebenarnya iya, cuma yang lebih disorotin ya karena ini 3 tim teratas ya, Chelsea, City, Liverpool. Ya kita tentu ngarepinnya lebih daripada inilah. Maksudnya secara permainan tuh, terutama Chelsea ya. Kalau gue bilang nih Chelsea nih salah satu laga terburuk mereka sejauh ini di tangan Tuchel ya, menurut aku nih. Tapi mungkin fans Chelsea banyak setuju lah. Kenapa? Karena ya Jorginho kehilangan tandem dari sini, Pin. Kovacic cedera, Kante cedera juga. Nah jadi yang diharapin ya cuma siapa? Loftus-Cheek tadi malam kalau asal yang main. Loftus-Cheek lebih tadi. Saul di UCL buat lawan ini kemarin Loftus-Cheek, dan ini benar-benar nggak bisa sama sekali nggak bisa ngimbangin Jorginho, apalagi ngetiin Kante. Ini benar-benar parah lah. Terus juga yang aku sorotin juga, Lukaku udah fit tapi nggak dimainin sama Tuchel gitu loh. Justru Werner yang mainin. Ini agak aneh nih. Tambah lagi Ziyech yang lagi agak on fire dicadangin. Jadi aku agak mempertanyakan sih ini kok Tuchel maksudnya apa gitu. Terlebih ya udah selesai juga UCL, jadi alasan buat nyimpen pemain kayaknya nggak ada lagi gitu. Jadi tadi malam sih Chelsea benar-benar parah. Beruntung ya Jorginho nyetak 2 gol penalti dan layak sih sebenarnya penalti. Nah terus buat Liverpool nih, Liverpool aku ngeliatnya ini sih benar-benar kehilangan sosok Firmino baru kelihatan dia lagi. Karena Jota kan kita tahu lah, Jota emang tipikal striker yang nunggu di depan, dan Firmino emang bisa buka ruang buat Salah dan Mane. Nah ini juga alasan kenapa Mane lagi kayak underperform ya, karena ya kebiasaan sama Firmino yang bisa buka ruang, yang bisa ngasih umpan ke mereka berdua setelah Mane. Tadi malam sebenarnya susah gitu, dan ya untungnya bisa gol penalti lagi. Nah MU nih Pin yang sangat-sangat menarik. MU ini ya baru 3 laga kan nama Iya, 3 laga. laga. 3 laga. Iya. Benar 3 laga. UCL 1, Premier League 2. Baru UCL 1 sama, iya baru bisa nyetak 3 gol dari 3 laga, tapi kebobolan cuma 1 gol. Nah ini nih ini kalau nggak salah persis kayak pertama kali Tuchel datang ke Chelsea lah, kayak singkat aku ya. Ini tuh kayak Ragnik tuh dia kan mainnya sistem kan, jadi emang menurut aku ini diperbaiki dulu dari belakang ke depan gitu ya. Emang tipikal Ragnik sih, jadi emang defense-nya diperbaiki dulu, depannya nantilah ya. Karena kan ada nih pepatah bilang ya, kalau kau bagusin defense kau bisa memenangi liga. Kalau kau cuma nyetak gol banyak nih, attack doang ya, kau cuma bisa menangin game gitu loh. Sir Alex Ferguson kayak gitu. Itu jadi ya tadi malam ya mainnya sih masih B aja, cuma ya beruntung penalti. Tapi mainnya B sih. Tapi secara organisasi belakang sih jauh lebih bagus daripada Ole. Itu sih Ben dari aku. Buat tiga match ini. Kalau Ole kan cuma numpuk pemain di depan kotak penalti kan. Nah, ya kalau Rangnick tuh nggak numpuk, tapi cara dia transisinya tuh bagus, sumpah bagus sekali kalau gue bilang. Walaupun Fred dan McTominay masih dipakai ya, tapi tetap bagus kok. Kalau gue bilang ini baru kelihatan nih, ternyata Fred tuh bagusnya tuh di mana gitu. Bisa tahu potensinya sih kalau gue bilang Rangnick nih. Ya karena dia udah berpengalaman juga kan. Itu sih. Ya karena buat 3 lagi nih.
Karena memang masuk akal juga sih, maksudnya itu kenapa bisa Fred ini apa namanya di 3 pelatih berbeda masih tetap dipakai kan, berarti memang ada kualitas di sana kan sebenarnya. Nah, Di ada yang kualitas, yang di betul, mungkin betul, di betul. munculnya di inilah di sesi latihan Di atau era berapa. Rangnick. Kayak selama ini kita nggak tahu sebenarnya Sepakat tuh sih aku. 100%-nya dia tuh gimana, yang tahu ya pelatih yang ada di bench itu yang mengerti sebenarnya potensi dia apa di lapangan. Hmm. Pin, tapi ini Pin yang ada Pin satu laga yang mungkin kau lewatkan nih Pin. Arsenal tuh. Apa itu? Oh, 3-0 Arsenal ya. menang 3-0. Arsenal menang 3-0. Cuma ini sumpah ini akhirnya ngeliat lagi nih ciri khas gol Arsenal di gol Lacazette Pin. Sumpah itu aduh itu udah lama kali tuh ngeliat Arsenal kayak gitu. Dari benar-benar dari belakang dari kiper ke pokoknya semua pemain dapat porsinya masing-masing. Sumpah itu Permainan ini ya, gol permainan yang one touch football ya. tipikal Arsene Wenger kali kan golnya. Sumpah itu akhirnya ini kan kita udah sempat bahas kan gimana Arteta emang akhirnya dia mendapatkan apa yang dia mau gitu loh, di Tomiyasu, di Tavares, di siapa Lokonga. Aduh, pokoknya ini menurut aku kan udah pernah aku bilang kan, kayaknya kalau misalnya dia konsisten lawan tim kecil menang terus nih, mungkin nggak apa-apa sih kalah lawan Arsenal, kalah lawan Liverpool, City, Chelsea, top. Cuma kayaknya buat lawan tim kecil Arsenal kayak udah mulai konsisten nih menurut aku. Mungkin bisa bisa 4 besar bisa kayak dengan mainnya kayak gitu ya. Aku salut sih Arteta. Keren. Kalau aku rasa sih bokong nanti sama MU sampai akhir musim merebutkan peringkat 6. Gak tahu lah. Spurs yang lupa Spurs. Oke. Untuk Premier League memang nggak banyak big match sebenarnya. Spurs nggak main kemarin kan? Gak banyak sih. Udah habis. Main cuy yang lawan apa? Oke, kita ini pembahasan terakhir kita langsung lah ya. ke Spanyol. Di mana satu-satunya kontender yaitu Real Madrid menghadapi agak membosankan. Sumpah. derby Madrid menghadapi Atletico di mana Madrid menang 2-0. Membosankan. Gimana Do? Di laga ini Do? Gol pertama Benzema, kedua Asensio. Aduh, apa ya Pin ya? Di luar emang kayaknya musim ini menurut aku Madrid terlalu overpower sih kayaknya di La Liga. Jarak sama Sevilla yang runner up aja 8. Jarak sama Barcelona 20 poin. Jadi ya buat aku musim ini ya udahlah, Madrid otomatis udah juara aja udah. Nah, cuma buat laga tadi pagi kebetulan nonton sih aku. Apa ya, benar-benar membosankan ya. Atletico ya kayak tai lah biasa, cuma nunggu-nunggu aja nih Simeone nggak. Aduh, tai kali itu tadi. Emang entah Madrid emang terlalu bagus apa gimana, tapi Atletico tai sih. Nah, cuma yang emang aku pengen sampein di laga ini sih, aku sangat-sangat salut sih sama 3 gelandang Madrid ya. Modric ya katanya luar biasa ya Modric. Menurut aku nih udah iya mungkin media ngenyorel sana Pin, cuma aku ngeliatnya Kroos sih yang tadi malam sebenarnya lebih balance lah, bertahannya bagus, menyerang juga bagus Kroos sih. Nah aku sangat salut sih gimana mereka bertiga bisa berada di level yang paling top, udah 5 musim kalau nggak salah ya, 5 musim lebih lah, itu masih di level yang sangat-sangat top lah kalau aku bilang. Memang tadi malam bagus sekali, tambah juga pas lawan Inter lebih gila lagi. Jadi ya menurut aku nih agak kesulitan sih Madrid kalau misalnya regenerasi jelek. Kalau misalnya Valverde sama Camavinga nggak bisa ngimbangin nih 3 senior ini, kayaknya bakal susah nih Madrid. Kalau misalnya si Modric udah berapa ya umurnya, 34 udah pensiun, udah underperform, susah nih kalau misalnya nggak ada yang gantiin. Karena bener-bener luar biasa tadi malam. Gelandang Atletico kayak nggak dikasih ruang, apalagi tadi malam Koke, aduh sumpah Koke ini udah kayak ini ya, kayak pemain timnas Indonesia gue liat mainnya. Nggak jelas, visinya nggak ada, passingnya nanggung terus. Jadi ya nggak tahu juga aku nih kenapa masih dimainkan nih. Tambah lagi ya tadi malam siapa Matius Cunha tuh punya lah, sumpah nggak jelas sekali. Cunha tuh nih emang udah paling benar, tunggu Felix sembuh sama udahlah Suarez mainkan aja lah gitu. Cunha tuh aduh nggak banget lah kalau kata Coach Justin aja. Terus apa lagi ya, nggak ada sih emang tadi malam. Sebenarnya bisa lebih tuh kalau aku bilang, andaikan peluang-peluang kayak Vinicius sih memang musim ini meledak kali kan. Tadi malam lebih gila lagi dah.
Nah itu sih kalau misalnya Vini bisa memanfaatin banyak peluang tadi malam ya lebih harusnya 4 gol 5 gol bisa. Karena Atletico sama sekali nggak bisa ngapa-ngapain Atletico, sumpah. Ini laga membosankan aja kalau gue bilang. Laga pasti menang Madrid gitu. Gimana Pin kalau kau? Ini kayak apa aja ya, memang sepanjang musim ini kan memang Real Madrid memang jelas lah gitu, memang apa ya, mereka overpower di Liga Spanyol. Yang lucunya begini faktanya dong. Benar, overpower. Ingat gak kita di awal musim kita review transfer tim mana yang paling buruk sebenarnya. Aku bilang Real Madrid waktu itu. Iya sih, kan? Bener kan? Sekarang kita pikir sekarang ya sebenarnya dibandingkan Barcelona dan Real Madrid, yang paling busuk itu Real Madrid sebenarnya kan di awal. Mereka kehilangan dua kunci back utama mereka, Varane dan Ramos. Tapi kita lihat sekarang gitu siapa paling stabil, walaupun mereka bermain tanpa tanpa superstar di koran lah ya, di media. Tapi mereka tetap jadi memang overpower. Maksudnya di Eropa pun mereka nggak kehilangan dayanya juga. Betul. Benzema makin kelihatan ininya kan. Betul. Iya. Pengalamannya lah, pemain berpengalaman sekali. Bagaimana dia bisa memprovide Vini, terus bagaimana dia bisa jadi nomor 9 yang sempurna di depan, gue bilang gitu. Nah makanya gue bilang kayak Real Madrid ini memang kalau dari kertas memang di awal dia jauh lebih kehilangan dibandingkan Barcelona, tapi fakta di lapangan malah sebaliknya kan. Justru overpower kali, musim lalu kayaknya gak gini kali ya. Iya, musim lalu begini kali. Iya sih. Makanya kayak bingung juga, apa Ancelotti mungkin, faktor Ancelotti mungkin ya. Mungkin ya, orang lama ya, karena dia bukan pelatih baru yang juga menghandle pemain sama kan kurang lebih. Yang di depan semua pemain-pemain yang udah sama kali. Yang pemain yang lini tengah terutama, lini tengah kan sama seperti yang dia tinggalin dulu legasinya dia itu. Persis kali. Legasinya dia tahun 2014. Makanya. Mungkin emang faktor Ancelotti, emang berarti pelatih yang top. Ya mungkin emang benar lah kata orang, emang kalau pemain kau bagus tapi pelatih kau jelek ya kau gak bakal kemana-mana juga. Sepakat sih aku sekarang. Terus aku mau bahas ini terakhir nih, Atletico, Diego Simeone. Kau masih merasa di Simeone orang yang tepat untuk handle Atletico? Kau tahu kan Simeone ini pelatih termahal di Spanyol kan? Tahu dengan salary paling besar ya. Dengan fakta itu nggak cocok lagi kalau gue bilang. Udahlah buang aja lah. Soalnya mau sampai kapan tim sekelas Atletico, menurut aku pemainnya tuh punya skill individu yang bagus semua gitu loh. Felix, Griezmann apalagi. Tapi dengan cara main kayak gitu, udahlah. Lupain lah gelar Liga musim ini. Kayaknya udahlah, nggak lepas semua nih musimnya Atletico. Dah, sumpah jelek kali. Nggak layak. Aku juga sepaham itu. Aku kayak pemikiran aku makin terlihat bagaimana performa mereka di Spanyol musim ini. Terus di UCL juga kemarin kan bagaimana mereka performanya kayak maka justru skill beruntung mereka kan. Aku ngeliatnya begini kayak Simeone ini memang memang udah lebih dari hampir 10 tahun lebih sekarang dia jalan di Atletico. 10 tahun lebih coba. 10 tahun memang. Dengan hormat ya, with respect, memang dia memberikan hasil dia membuat Atletico balik lagi ke papan atas memang. Betul. Memberikan legacy lah buat Atletico. Banyak gelar juga kan. Memberikan memberikan karakter untuk Atletico untuk ada lagi di papan atas, dan memberikan Atletico menjadi 2 kali sampai di final UCL. Dengan hormat itulah, ya kan. Dia memberikan dampak bagus, tapi aku rasa udah nggak relevan lagi untuk tetap pakai Diego Simeone dengan cara bermain yang seperti itu. Karena begini, kayak aku rasa pelatih yang bermain reaktif, bermain taktikal seperti Simeone ini tidak akan membuat pemain muda berkembang pasti. Itu, ya kan? Betul. Nah itu. Cara bermain seperti ini kan membuat pemainnya terlalu taktikal, sedang ya kan? Padahal pemain-pemain muda mematikan pemain sendiri. Padahal pemain yang dia punya, Felix aja sampai sekarang nggak keluar kan potensinya di Benfica dulu. Itu, padahal bagus sekali tuh. Begitu juga kayak gelandang-gelandang dia punya gitu loh. Akhirnya ya bermainnya seperti itu terus. Permainan berulang. Akhirnya pemain-pemain yang muda ini nggak dipompa untuk ngeluarin kemampuan terbaiknya karena terbatas taktikalnya Simeone. Betul sekali. Aku juga baru sepaham dengan pendapatnya Klopp 2 tahun yang lalu. Ingat ya waktu Klopp ngomong, yang waktu apa tuh? Dia bilang apa ya?
Atletico tuh nyingkirin Liverpool di UCL. Oh, ketemu Liverpool. Iya Terus iya. klub komen di akhir laga. Tim seperti Atletico ini sangat disayangkan bermain seperti ini katanya. Waktu itu Simeone sampai marah-marah ke responnya. Maksud itu sekarang aku baru sadar Iya memang sih. yang apa yang disampaikan sama klub itu memang benar adanya memang. Defensif Sangat lah masih disayangkan langsung. pemain-pemain Atletico yang serba bisa aku bilang ya. Tapi malah dipaksa bermain seperti ini. Sayang. Aku bilang memang untuk kedepannya kalau memang mau berkembang ya harus ganti pelatih, harus ganti karakter bermain. Kalau begini-begini terus ya jalan di tempat otomatis seperti apapun pemainnya lah. Oke. Soalnya ya ketebak kali juga sih. That's it untuk episode kali ini. Ada lagi yang ingin kau bahas Nah, ada sih ini kayaknya udah habis semua Pin ya. Laga-laga big match sudah nggak ada lagi. Mungkin minggu ini ya. Minggu depan Milan Napoli. Oke, sampai minggu jumpa depan di ya? Iya minggu depan. Ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kita akan ulas lagi laga-laga menarik. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Jangan lupa. Saya Revin dan rekan saya Rido. Ciao. Ciao.